Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur dalam aku majelis zikir Ma'rifatullah. Hadirin jemaah dan pemirsa sekalian yang masih sering menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, alhamdulillah berkat doa sekalian pemirsa dan jemaah, kami masih dapat dan diberikan kesehatan untuk menampilkan mujakarah-mujakarah yang memberikan hikmah dan manfaat dari keilmuan dan wawasan yang dapat kita jadikan sebuah pelajaran yang berarti, terutama dalam rangka beribadah yang hak kepada Allah. Hadirin sekalian dan pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita juga akan kembali bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dan jemaah sekalian, pada saat kesempatan kali ini kita kembali akan membahas kajian-kajian yang pada waktu yang sekarang ini kita coba mengupas dan kita menanyakan perihal tentang perasaan-perasaan yang selama ini mungkin para jemaah dan pemirsa sering mengalami ketika saat beribadah, entah perasaan takut, entah perasaan apa, yang mungkin ini perlu sekali kita pertanyakan kepada guru mursyid kita. Jadi kira sama-sama simak dan saksikan sebenarnya apa hal itu dan kenapa itu terjadi. Kita dengar apa yang nanti akan guru mursyid kita buka dan apa yang nanti guru mursyid kita jelaskan. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam perjalanan menuntut ilmu ini Bu ya, dari semua kajian-kajian juga amalan-amalan yang sudah dicoba dijalankan, ada beberapa pertanyaan dari jemaah juga para murid yang memang memberikan pertanyaan itu tidak secara langsung ke saya tapi melalui surel ataupun melalui WhatsApp. Di antaranya adalah, kenapa ketika kita menjalankan sesuatu ibadah ada kalanya kita merasa ketakutan sendiri? Pertanyaannya di sini Bu ya, sebenarnya rasa takut itu dari mana? Lalu apa perasaan takut itu, atau dikatakan apa perasaan takut itu? Mohon penjelasannya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa terjadi dalam kita melaksanakan tafakur atau setingkat tazakur atau takharub dalam masa fana ini, kita sering mendengarkan keluhan ketakutan. Sebetulnya ada faktor beberapa. Orang yang mengalami hal begitu, pertama dia kurang mendapatkan wawasan hakikat. Kurang mendapatkan wawasan hakikat, jadi tidak sempurna melakukan tafakurnya. Apa wawasan hakikatnya? Tidak dikenalkan kekuatan dari aras yang akan bergejolak di dalam zikir itu. Ini umpamanya si pembimbing tidak menjelaskan kalau ini akan menimbulkan suatu kekuatan, yang mana kekuatan itu harus dilayani oleh yang berzikir. Yang pertama. Nah yang kedua,
ini kurang pengkajian terhadap kodrat diri. Nah, jangan hanya kita mengkaji apa yang kita zikirkan, tetapi kita harus mengkaji siapa yang berzikirnya. Mana kodrat yang berzikir. Nah, yang ketiga adab. Adab-adab hakikat yang wajib ada. Dia setiap kita mulai mengamalkan itu ada adab hakikatnya Khalifah. Gak bisa langsung kita amalkan ini zikirnya. Nah, kata guru jalankan aja ini hikmahnya luar biasa, itu manfaatnya. Nah, di dalam pekerjaan zikir atau dikatakan dengan masa fana itu ada 2 kodrat yang selalu akan datang. Yang pertama dinamakan isaroh, petunjuk. Nah, petunjuk ini kita harus berwawasan tentang menyampaikan atau mengartikan sebuah kejadian tadi. Contoh apa? Kita melihat diri kita sendiri. Terus diri ini kita lihat mati. Kita melihat diri kita mati. Matinya susah lagi. Nah, tiba-tiba kita berhenti, takut meneruskan. Jangan-jangan mati beneran. Ini akibat apa? Dia tidak mengalami jabariyah dari gurunya. Tidak dijabarkan dulu isaroh tentang kekuatan tadi. Petunjuk-petunjuk yang akan dialaminya. Nah, yang berikutnya adalah lahud. Lahud ini pasti ada. Apa yang dikatakan lahud? Ini getaran. Apakah berupa bunyi-bunyian? Apakah berupa dingin, panas, gemetar, duduk melayang, atau bisa jadi pindah-pindah duduk tanpa disadari. Ini semacam lahud. Lahud itu kadar daripada marwah zikir tadi. Itu Pak. Jadi akan halnya dengan suatu amalan yang katakanlah sekarang ini sedang dijalankan oleh para jemaah dan murid terutama dalam rangka mempermudah untuk menerima kajian-kajian yang diberikan. Seperti taharoh nih ya. Kalau dikatakan taharoh, pembersihan hak roh itu pembersihan di dalam khususnya taharoh kolbi ini masih ada gejolak-gejolak, tetapi semua itu sudah kita lakukan. Ini dari mana lagi Bu ya? Katakanlah ini sebenarnya kemana bisa terjadinya seperti gejolak-gejolak yang dirasakan oleh para jemaah ini Bu ya? Iya, nah itu contohnya seperti itu. Sebuah lahudnya. Taharoh itu sebetulnya kalau diucapkan sebetulnya mudah membersihkan kolbi. Tapi sebetulnya tidak semudah itu. Karena kolbi yang dibersihkan ini tingkat hadasnya adalah kesalahan kepada Allah. Masya Allah. Otomatis kejadiannya itu luar biasa. Sesuai dengan kodrat yang disiapkan oleh Allah. Kodrat salah nih. Kalau kodratnya orang yang benar nih. Nah. Apalagi dikerjakan pada langkahnya jam 23.45, di manakala pada itu timbullah 12.24.00 kosong langit kosong bumi, ada wujud kita semata di situ. Ini naik aras, turun kursi, berapa kekuatan arasnya, berapa kekuatan kursinya, itu menjadi suatu getaran yang sangat kuat. Karena perbuatan daripada zikir-zikir sahadah seperti itu, wukuf seperti itu bukan zikir amaliyah. Kayak taruh kolbi itu bukan zikir amaliyah. Tapi itu sudah zikir mengandung pada kodrat yang sangat kuat. Itu. Jadi itu kalau itu jabariyahnya harus tahu. Harus mengenal kita, ini dampak-dampaknya seperti ini.
Nah, dan kalau umpamanya apa yang kita alami itu ada suatu kejadian, itu kita harus memaknainya, kita harus cepat bertanya kepada pembimbing, penuntun. Kenapa? Karena kejadian itu semuanya adalah sebuah cerita, sebuah bahasa. Nah, bukan sebuah kejadian, tapi sebuah bahasa yang harus dimaknai cepat. Nah, seperti itu. Adakah target-target tentu dalam rangka katakanlah selain pembersihan, dikatakan pembersihan atau pensucian kolbi ini, target-target yang lebih ininya spesifiknya itu apa sih Bu ya sebenarnya untuk murid ini? Sebetulnya dasar yang lebih tepat kalau kita sudah melakukan amal ibadah tafakur ya, itu setelah kita menguasai dulu jabariyahnya, pengenalan dari guru, terus jiwa ketuhanan kita itu harus tinggi. Kenapa? Kalau kita dikatakan tafakur tapi hati kita belum tafakur kepada Allah, ilmu kita tafakur. Ini kan beda nih. Kita aja nggak tunduk sama Allah, tapi ilmu-ilmu untuk tafakur banyak. Ini membuat suatu lahut yang kacau. Gitu. Isaroh yang kita susah mengartikan. Karena seperti apa? Kita mengingat itu kan setelah kita mengenal. Artinya setelah kita dikenalkan oleh guru, baru kita mengingat. Tingkat pengenalan oleh guru itu seperti sudah mencapai tingkat melihat. Cara guru itu menerangkan, itu sudah sampai ke tingkat melihat. Seolah-olah sudah bisa dilihat. Sehingga bisa diingat. Nah, ini kan belum selesai. Tapi karena kita bernafsu, mana amalannya? Biar saya amalkan, turunkan amalan. Akhirnya tidak sesuai tuntutan hati dan jiwa bertuhan tadi. Sekarang ini kan kejiwaan kita kepada Tuhan itu sudah pantas untuk mengingatnya belum? Karena kalau mengingat itu kan setelah selesai keadaan itu, jabariyahnya sudah selesai, seolah-olah sudah bisa dilihat. Nah, itu. Akhirnya terjadilah kekacauan daripada lahut, kekacauan dari isaroh. Nah ini contoh ketemu pocong, bukan artinya kita bakal jadi pocong atau apa. Berarti itu dihikmahkan bahwasanya sesuatu kebatilan itu sudah mati pada dirimu. Itu ada bahasa-bahasa makna yang terkandung di situ. Makanya orang yang mengadakan tafakur tidak boleh jauh komunikasinya dengan mursyid pembimbingnya. Harus sering konsultasi katakan lebih atau harus di bawah pengawasan. Jadi bisa jadi yang menyuruh dia berzikir ini tidak seorang mursyid. Sehingga ma'rifat dia tidak terjaga. Karena fungsi mursyid itu menjaga ma'rifat yang sedang dikerjakan muridnya. Sampai akhirnya pada titik ma'rifat yang diajarkan. Bukan hanya dimodali dengan amalan dia dilepas. Nah sama kayak wangi. Wangi ini bukan semua artinya baik. Kenapa? Iblis juga ada yang menggoda dalam ma'rifat. Ini kalau cepat mursyidnya tidak cepat tanggap atau dia mungkin tidak berguru ke mursyid. Itu penyebab juga. Makanya disebut la kaufun illallah. Kauf. Nah, jangan takut karena itu dari saya. Illallah datang daripada aku. La kaufun illallah itu kauf namanya. Takut itu kauf. Jadi jangan takut itu datang dari aku. Nah gitu. Ini kauf yang dalam pengertiannya ketika kita beribadah ya. Saat beribadah kita merasa tiba-tiba takut gitu ya. Tapi kalau ittaqullah
Jangan takut melain pada Allah, itu jatuhnya ke ilmu, bukan ke ibadah. Oh, ada Dalam perbedaan. penerapan kekadiman atau marifat. Iya. Nah itu ittaqullah. Hanya Allah yang aku takuti. Tapi kalau la khaufun ilallah, arti khauf ini bukan takut juga, cuma seperti terkejut. Allah kalau kita terkejut hanya sedikit, dia merasa menzalim umat dan dia menghentikan. Subhanallah. Makanya kita harus kuasai Arti wawasannya. izin Bu ya, ini arti menghentikan tuh seperti apa maksudnya? Ya biasa, banyak orang yang mengalami setelah itu saya coba lagi nggak bisa. Oh begitu. Iya. Karena memang sudah ditutup. Apalagi menyakiti kan nggak mungkin Allah. Iya. Kauf aja, kaget aja atau terkejut aja dihentikan. Jadi itu yang sering terjadi ketika suatu saat kita mendapatkan suatu petunjuk kita nggak paham. Tiba-tiba di situ timbul rasa takut. Dan tahu-tahu kita jalankan lagi di keesokan harinya nggak ada sama sekali. Itu begitu mungkin Bu ya maksudnya gitu. Ya. Dihentikan ya Bu ya. Ya. Insya Allah. Satu. Bisa juga tergantung kepada kesalahan adab. Contoh ini amalan tafakur. Iya. Duduknya tazakur. Pengaruh itu. Duduk tahiyat awal. Atau duduknya uzlah, bersila. Amalannya tafakur. Kalau bersila itu kan sifatnya takharub, menghadirkan. Nggak bisa dijadikan seperti orang bersemedi dalam goa, berzikir. Iya. Ya kan? Intinya itu harus bisa jadi salah satu yang terlanggar tadi membuat suatu gejolak jadi kacau. Iya. Bisanya ini Bu ya, marifat tuh tidak bisa ini itu faktor apa juga tuh Bu ya? Kan salah satunya itu kan marifat bisa buyar atau bagaimana tuh Bu ya? Ya, penyebabnya banyak. Yang pertama tadi itu marifatnya tidak ada yang menjaga. Itu sudah itu pasti. faktor ya, yang terpenting ya. Marifatnya itu tidak ada yang menjaga karena marifat itu kan sifat unsurnya batin. Batin yang basir. Nah, kalau dia sudah menyaksikan tiba-tiba ini tidak dijaga, itu yang disaksikannya akan berbentuk beda lagi. Kenapa zikirnya subhanallah tapi yang terlihat malah hantu atau apa kayak gitu. Iya. Ini kekacauan daripada kesalahan salah satu daripada adab. Maka dikatakan adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Ya'abdihi wa darajatun alal ilma. Insyaallah. Mungkin dari yang hadir di sini saudara Pak Rewa, Pak Irwan atau Pak Zul bisa silakan bila ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi di dalam kami menyimak ada Bang Kulipah menyampaikan ada dua fakta. Yang pertama kaget, yang kedua takut. Berarti ada kekurangan dalam fakta kedua itu. Yang pertama hakikat, yang kedua adat. Jadi bagaimana cara hakikatnya dan adatnya itu mohon tolong perjelaskan. Ya. Salah satu kita menjalankan tata tertib adab. Adab yang berupa tata tertib dulu. Ya. Nah, pertama kita mempengaruhi diri kita dengan melakukan salawat, dengan mentahrimkan ayat-ayat tauhid, Al-Fatihah yang diulang-ulang dulu, apakah surat An-Nas yang diulang-ulang dulu, sampai kita rasa kesiapan kita sebelum mulai itu ada. Jadi jangan kita tidak mengalami perasaan dulu. Kita harus merasakan dulu perasaan ketuhanan tadi. Apakah Al-Ikhlas berapa kali dibaca dulu, ataukah kita berabitah dulu, bertawasul dulu. Itu menghindari daripada datangnya rasa takut atau kaget atau khauf itu. Jadi yang seperti itu kayak kita
bermunajat dulu. Nah, bermunajat dulu lah. Istilahnya ayat Allah, ilmu Allah, qulalat Allah, iradat Allah, sami Allah. Itu jatuhnya kan kepada adat. Yang di hakikatnya? Yang di hakikatnya itu akan kita siapkan kodratnya. Diperjelas dulu kodrat zikir dengan kodrat yang berzikir. Nah, itu harus wajib terbentuk dulu. Nah, dalam kodrat apa? Umpamanya dalam kodrat tauhid. Kalaulah tidak Adam yang duduk dan tidak Muhammad yang mengingat, tidak akan wujud Allah pada nyawa. Itu dalam suatu hakikat. Terus kita tiba-tiba pakai jiwa manusia kita. Ini filmnya kan kacau. Kehadiran ini sudah berantakan. Sebentar rasa, sebentar bunyi. Belum bunyi dari luar yang mengganggu. Kenapa? Ini yang dikatakan ilmu wujud aras berguncang. Kalau ilmu sudah naik aras berguncang, ya itulah keadaan tadi. Kita menganggap sepele, tapi Allah bukan main-main. Gitu. Nah, perlu dibentuk adab-adab dulu. Diperbanyak munajatnya, insyaallah itu yang paling penting. Jangan nekat. Jangan juga bernafsu. Ya, jadi apa aja amalan yang Buya kasih sama kita semua, baik jemaah yang di luar sana, yang penting bermunajat dulu. Itu begitu. Tidak ada amalan buru-buru di dunia dan akhirat. Nggak ada amalan buru-buru. Semua itu ada adabnya. Berhumul salam kita dulu, bermunajat kita dulu, bersalawat kita dulu. Seperti itu. Insyaallah, makasih banyak Pak. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mau dipertanyakan Pak Mabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak saudara kita mengatakan kan sholat dulu. Setelah melakukan sholat, apa kita wajib tawasul dulu atau bagaimana Bu ya? Apa melangsungkan bunyikan ayat-ayat Al-Quran seperti kulhu palak nas gitu? Ya semua. Pokoknya kita sudah tidak merasa terganggu dan sudah merasa nyaman. Nah itu. Sudah merasa nyaman dulu setelah kita mengkalamkan ayat-ayat Allah. Menandakan sebuah amalan itu bukanlah derajatnya rendah, tapi amalan itu kita harus junjung tinggi dengan kita tunggu dengan mempengaruhi ayat-ayat munajat kepada diri kita. Jadi faktor akalnya jadi berkurang, yang ada tuh faktor hati yang naik. Gitu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, bisa jadi amalannya amalan tafakur, tapi hatinya nggak tafakur. Ya. Nah itu, insyaallah gitu. Tapi kalau buat masalah jamnya, Bu ya, yang mengatakan jam 11.45 ya. Kalau seandainya lebih atau kurang gimana Bu ya adabnya gitu? Tidak bisa. Ini kita jangan mencari ridhonya, tapi cari ilmunya. Kalau ilmunya pasti dia ridho. Kalau ridhonya belum tentu jadi ilmu. Nah, gitu. Insyaallah lah. Jadi ada pas-pas waktunya gitu ya. Iya, harus pas karena sudah ada perhitungan. Tidak mudah. Kalau kita dibilang 23:45 itu dalam ajaran Marifatullah itu bukan artinya jam kosong. Itu jam sudah mengandung suatu perbuatan. Ada sesuatu perbuatan yang dimana tidak berdayanya langit dan bumi, disitulah masuknya kekuatan itu. Gitu. Makanya ada persumsikan jam 24, jam 12, jam 00. Gitu. Dan langkahnya langkah tauhid namanya. 23 itu 5 tauhid, 45 itu 9 atau dikatakan dengan domah, itu dikatakan dengan hakikat. Itu langkah hakikat namanya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya amatin tadi Bu ya, kan berarti yang peranannya itu masalah hakikat sama adab. Nah, sekarang bagaimana kalau murid itu nggak punya mursyid Bu ya? Bagaimana cara dia mengamalkan kalau terjadi sesuatu kayak gitu? Coba di sini kayaknya faktornya pengaruh mursyid gitu intinya benar. Sebab rahasia-rahasianya tersembunyi semua kayaknya Bu ya. Rahasia-rahasia penyebab terjadinya itu. Iya. Tidak bisa. Orang yang tidak bermursyid itu dia akan mengikuti langkah setan. Arti langkah setan itu apa? Kalau dia mengerjakan suatu amalan yang mengandung ma'rifat, pasti ada bimbingan setan yang akan masuk. Jadi tidak bisa, itu ada harga mati. Tidak ada umat istimewa di dunia ini. Semuanya sudah ada adab yang diatur oleh Allah. Baik adab itu berupa hakikat, syariat, tarekat, dan ma'rifat. Semua ada adab. Dan sudah ada ayat itu pasti ada walinya. Nah, dikatakan wajibul wujud menuju waliul wujud mendapatkan wahidatul wujud. Artinya apa? Kalau memang kepastian Allah itu wujud itu ada, pasti ada waliul wujudnya. Pasti ada maujudnya yang mewalikan atau wal nikmal wakilnya. Nah, setelah itu ada wahidatul wujud, dasar untuk mendapatkan satu wujud kepada Allah. Jadi tidak bisa cara menghalalkan segala cara atau memperjudikan rohani, kerjakan aja, terima nggak terima urusan Allah, itu sudah memperjudikan rohani. Kalau dalam perhitungan Allah itu mencapai hidayah karomahnya, bukan asal-asalan. Nah, artinya seperti tadi, tanpa mursyid tidak bisa dilakukan. Semua wajib mendapatkan mursyid. Wajib kan? Nah, gitu. Jadi bukan otomatis ya Bea, misalnya ada Tidak mursyid ada yang yang buka otomatis. otomatis dikawal langsung, bukan Bea? Tidak ada yang otomatis. Itu selagi wahyu itu ada, titiannya pasti adalah mursyid. Itu. Ya, insya Allah Bea. Insya Allah. Baik. Ada beberapa yang mungkin untuk kali ini saya ingin mengarah ke Al-Quran ya. Di surat Al-Baqarah itu saya sempat menemukan arti dari ayat yang menyatakan Allah itu menyukai orang yang bertobat dan yang selalu mensucikan dirinya. Pertanyaan saya, adakah kaitan antara tahara qalbi ini dengan pensucian diri Bu ya? Karena saya melihatnya di dalam Al-Quran ini ke diri Bu ya, tidak ke pensucian qalbi. Dari sini kalau saya simak judulnya beda, apakah memang dari qalbi dulu atau memang itu sudah keseluruhannya dengan mentahharu qalbi atau mensucikan qalbi itu secara otomatis mensucikan diri? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Dinamakan qalbi itu setelah berdirinya rohani menutupi nurani, menutupi rohani, rohani menutupi rabbani, itulah yang dinamakan azali bernama qalbi. Otomatis wa turutu fil qalbi wa ana rohani wa fil jazadi. Nah, itu kata Rasulullah, apabila hatimu telah suci, maka rohanimu juga suci, maka jasadmu lah yang memperlihatkan kesucian itu. Kenapa? Ya, azali itu adalah usul, asal usul. Pastilah akan menampakkan kepada kesucian diri, qalbi tadi. Nah, itu udah pasti ke situ dia. Gitu ya. Insyaallah. Apalagi kalau kita lihat dari sisi kalamnya, subhanallah, sesungguhnya, nah sesungguhnya kekuatanku, nah adalah aku Allah. Jadi sebetulnya ya mensucikan diriku dengan kekuatanku sendiri. Nah, itu subhana Allah, ya kan? Iya. Nah, sesungguhnya mensucikan aku. Nah, gitu. Itulah intinya seperti itu. Jadi tidak ada keterpisahan. Karena qalbi itu adalah berawal dari kodrat azalinya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah.
Masih ada lagi yang kira-kira yang ingin dipertanyakan, Bapak-bapak? Baiklah, saya rasa cukup Buya kalau kita pada kesempatan kali ini. Namun di ujung acara biasanya saya ingin mendengarkan nasihat dan petua Buya. Mohon petunjuk Buya. Ya, insya Allah. Saya hanya menyampaikan kepada semua jamaah, pada hadirin semua, sahabat kerabat semuanya, tingkatkanlah adab itu dulu, adab hakikat itu, rukun-rukun hakikat sebelum memulai sifat-sifat hakikat kepada Allah. Kenapa? Sekarang sebelum berzikir kita punya kemampuan, tetapi setelah kemampuan zikir itu naik, sesungguhnya kita hanya menyaksikan dan tidak mampu. Akhirnya apa? Dengan masa fana atau tidak mampu tadi, hasil dari zikir ini yang membuat kita nggak berdaya. Makanya disusun dengan benar, jalankan adabnya dengan benar dulu, penuhi rukun-rukun syaratnya. Karena dibutuhkan hati nurani, hati nurani yang sebenar-benarnya kepada Allah. Jadi amalan itu tidak akan membawamu kepada Allah, tapi kamulah yang membawa amalan itu kepada Allah. Nah itu insya Allah ya. Salam, alhamdulillah. Rupanya sedemikian rupa. Ternyata kita yang membawa amalan itu kepada Allah ya, bukan amalan itu buat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kiranya demikian tadi para pemirsa dan jemaah yang masih selalu menyaksikan dan menyimak channel YouTube Buya Pasaman Timur yang di dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan secara luas oleh Guru Mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari pertanyaan-pertanyaan kami yang menyangkut semua gejolak yang ada pada saat kita beribadah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau menjadikan tambahan ilmu dalam rangka beribadah kepada yang hak kepada Allah. Jadi demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.